sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi langsung sapa ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa? Yes. Wah, semuanya udah semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Langsung mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau mengangkat pujian Yesus jagoanku, tak akan kutakut. Kita mau bersama-sama menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan, Yesus mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi
saya yakin dan percaya adik-adik sudah semangat dan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sudah memimpin kami, memelihara kami sepanjang minggu ini. Dan kami datang lagi beribadah di sekolah minggu Gereja Anugerah Kristus. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami sekalian supaya kami fokus, tidak tergoda untuk main game, tidak tergoda untuk nonton kartun yang lain, tidak tergoda untuk main-main. Tapi hati kami fokus mau dengar cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyaksikan adik-adik. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya.
pertama untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan seperti bangsa Israel ketika mereka senang, mereka lupa sama Tuhan. Tapi ketika mereka sedih, baru ingat Tuhan. Gak boleh kayak gitu ya. Saat mereka tinggalkan Tuhan, Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan, mengalami siksaan, penjajahan oleh Raja Sisera. Tetapi Tuhan tetap baik adik-adik. Saat mereka bertobat, mereka menangis, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Tuhan utus hakim Deborah, hakim perempuan yang beriman kepada Tuhan, yang gagah berani, yang siap berperang untuk membela bangsanya. Dan pada akhirnya, karena Tuhan menyertai Deborah, Tuhan menyertai Barak untuk memimpin peperangan melawan Raja Sisera dan juga tentara-tentaranya. Akhirnya mereka menang, akhirnya mereka luput dari segala penjajahan bangsa yang dipimpin oleh Sisera. Demikian firman Tuhan adik-adik, setialah sampai pada akhirnya, sampai seumur hidup kita, jangan tinggalkan Tuhan ya. Karena ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan kasih setianya kepada kita. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini, dari Mazmur 31 ayat yang ke-21. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Demikian ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa dihafalkan, dikirim videonya kepada Lause. Tetap semangat, semangat, semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless. Wah, semuanya udah mendengarkan ya cerita firman Tuhan hari ini. Gimana, ngerti nggak adik-adik? Ngerti, hebat-hebat ya adik-adik, luar biasa. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil mengangkat pujian. Happy, ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum.
pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Oke, nanti persembahannya boleh adik-adik kumpulin dulu. Waktu kita ke gereja boleh dikumpulin ya di gereja ya. Ya, kita mau bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikutin Mause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, pekerjaan, orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, sudah selesai ya sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. God bless you.